Halo kawan, ketemu lagi ya kawan. Hari ini saya membawakan lagi sebuah cerita kawan. Cerita kisah nyata, bukan di Indonesia kejadiannya, di luar sana ya, di negeri seberang ya kawan, bukan di Indonesia. Judulnya itu Kembalikan Tangan Ita. Ceritanya seperti ini kawan. Ada sepasang suami istri memiliki seorang anak perempuan kawan. Usianya 3,5 tahun ya. Jadi si anak ini pada usia sekian kan masih sedang senang-senangnya ya menggambar sesuatu gitu ya, bermain gitu ya. Nah seperti pada umumnya ya di banyak tempat itu, termasuk di Indonesia ya, jadi karena orang tuanya bekerja jadi anak ditinggal bersama seorang pembantu ya di rumahnya gitu ya. Jadi ditinggal kerja, anak di rumah bersama pembantunya. Nah pada suatu waktu si anak ini bermain kawan, bermain di luar rumah gitu ya, di garasi lah gitu ya. Bermain dia apa namanya, menggambar sesuatu pada lantainya gitu ya. Tapi karena lantainya itu terbuat dari keramik kan licin ya kawan. Jadi nggak kelihatan hasilnya gitu ya, dia main menggunakan batu gitu ya, batu pokoknya benda-benda ya, yang ada di sekitar rumahnya lah ya, batu gitu ya. Dia gambar di garasi di keramiknya itu, tapi tidak terlihat hasilnya. Nah karena tidak terlihat hasilnya, hari dia berpindah lah ya, berpindah mencari tempat yang apa namanya, untuk menggambar yang kelihatan hasilnya. Nah nggak jauh dari tempat dia bermain di awal itu adalah sebuah mobil kawan. Nah, di mobil itu dia mulai tuh apa namanya, mencoret-coret gitu ya, dan kelihatan hasilnya kawan, karena kan kalau di mobil digores gitu kelihatan lah goresan-goresannya ya. Nah karena goresannya terlihat, maka si anak ini merasa senang ya kawan. Jadi dia merasa senang, gurutan tangannya itu terlihat hasilnya. Akhirnya dia menggambar di sana, terus dia buat lukisan. Di sana digambarlah apa namanya, ibu dan ayahnya gitu ya, gambar anak kecil lah kalau kira-kira seperti itu ya, ada gambar ibu, gambar ayahnya. Terus dia mengelilingi mobil sampai akhirnya mobilnya itu sekelilingnya penuh dengan coretan gambar-gambar yang dia buat gitu kawan ya. Nah pada sore hari gitu ya, menjelang petang gitu, si anak ini sudah di kamar ya kawan. Pulanglah ayah dan ibunya, pulang ayah dan ibunya. Nah belum sampai masuk ke ruang tamu nih, si ayah ini kaget kawan, karena mungkin pintu masuknya itu melewati garasi ya kawan. Dia sangat terkejut sekali ayahnya melihat mobilnya itu penuh dengan baretan. Jadi dia langsung berteriak, kerjaan siapa ini? Ya kawan bisa membayangkan ya gimana sih kalau orang itu lagi emosi sekali gitu, ngomong itu sangat bergemetar gitu ya kawan. Ini kerjaan siapa gitu. Bapak berteriak-teriak gitu ya, seperti orang kalap gitu kawan. Didengarlah oleh pembantunya. Pembantunya itu keluar mendengar suara teriakan yang sangat sangat yang tidak pernah dia dengar gitu ya, keluar kaget. Langsung pucat nih wajah si pembantunya melihat majikannya itu marah-marah gitu ya. Kerjaan siapa ini? Karena dia sudah sangat takutnya dan memang dia nggak tahu, pembantunya dijawablah tidak tahu, tuan gitu. Kamu ngapain aja seharian di rumah? Kalau kamu nggak tahu nih kerjaan siapa tuh. Nah, itu udah masih dengan nada yang keras kawan. Nah anaknya mungkin dia belum lelap ya kawan ya, jadi bangun karena mendengar suara ayahnya gitu ya. Bangun berlari, dihampirilah ayahnya gitu. Ya tanpa ada perasaan bersalah anaknya karena ayahnya sudah pulang, dia tunjukkan ke ayahnya. Nah, ayah, lihat ayah gitu. Eh, ini gambar Ita ayah di mobil katanya. Ini ayah, ini ibu gitu kan. Ini Ita. Nah, tanpa perasaan bersalah ya si anaknya, karena anaknya ingin menunjukkan ke ayahnya bahwa dia bisa menggambar kawan. Dia nggak tahu kalau mobil itu dicoret-coret jadi rusak gitu ya. Dia hanya tahu bahwa dia bisa menggambar di sebuah mobil dan kelihatan hasilnya. Di situ ada gambar ayah dan gambar ibunya. Sangat senang sekali anaknya kawan. Tapi tidak sebaliknya dengan ayahnya, dengan nada tinggi gitu. Si ayahnya ini memarahi anaknya. Jadi tangan anaknya itu dipukul kawan, dipukul plak 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 gitu. Ya orang kalap gitu lah kawannya, orang kalap gitu. Tangan anaknya dipukul sampai berdarah, nggak pas di situ, punggung tangan juga dipukul kawan. Jadi
telapak tangan dipukul dua-duanya, punggung juga dipukul. Seperti orang kalap ya, gimana ya orang kalap gitu kawan ya. Jadi nggak terpikirkan sama sekali kalau anaknya itu sakit. Jadi anaknya meskipun teriak-teriak sakit tetap dipukul gitu kawan. Jadi si ibunya juga diam aja, nggak melarang ayahnya gitu ya, tidak mencegah ayahnya untuk memukul anaknya, karena ibunya juga merasa anaknya salah gitu kawan ya. Ya biarin saja kalau ayahnya memukul anaknya itu, supaya anaknya juga jerah gitu, biar dia tahu bahwa dia salah gitu kawan. Jadi udah itu kawan, si pembantunya ini nggak tega, tapi dia tidak bisa buat apa-apa karena itu tuannya gitu kawan ya. Nah anak ini akhirnya tidur nih sama pembantunya, jadi ibu sama ayahnya nggak mau nemenin. Jadi anak itu dihukum gitu ya kawan, selain dipukul tangannya, ibu dan ayah juga tidak mau juga tidur bareng sama anaknya. Jadi anaknya diminta tidur bareng sama pembantu. Tidur, anaknya itu merasa sangat sakit tangannya, akhirnya diobatin lah sama pembantu, dibersihin, diobatin tangannya gitu kawan. Sampai besok anaknya itu belum bisa bangun kawan. Besok anak itu belum bangun karena masih kesakitan. Si pembantu itu lapor ke orang tuanya bahwa anaknya itu badannya sakit, biarkan saja kata si ibunya, nanti juga sembuh gitu ya. Ayahnya juga bilang seperti itu. Si pembantu nggak bisa ngapain kawan, karena kan dia hanya setelah pembantu di rumah tersebut ya. Terus si anak masih badan meriang gitu, makin hari sampai hari keempat kawan. Sampai hari keempat si pembantunya ini bilang lagi ke si orang tuanya bahwa panas anak ini sangat tinggi gitu ya. Nah si bapaknya bilang, udah nanti kita akan bawa ke klinik jam 5 sore gitu ya. Jadi ya udah, jam 5 sore itu dibawa ke klinik anaknya gitu ya, dengan kondisi panasnya sangat tinggi gitu, tangan bengkak gitu karena luka itu ya. Nah sampai di klinik, dokter tidak bisa berbuat apa-apa kawan yang di klinik ya, nggak bisa. Anak langsung dirujuk ke rumah sakit, diminta segera ke rumah sakit karena di klinik tersebut tidak bisa mengobati anaknya. Dibawalah ke rumah sakit sama si ayah dan ibunya ini gitu ya, dan pembantunya ikut juga di situ. Karena anaknya itu digendong sama pembantunya, ayah dan ibunya nggak mau. Jadi ayah ibunya itu merasa tadinya anaknya itu ya udah dihukum gitu ya, sampai-sampai ketika dia melihat anaknya tidur di kamar pembantu, dibiarkan kawan. Anak yang menggigil itu dibiarkan sama ibunya. Jadi ya biarkan saja, itu sebagai hukuman gitu ya. Ketika dia panas pun bukannya berobat ke dokter kawan, dia hanya dikasih obat penurun panas gitu kawan ya. Jadi penurun panas, penurun kalau menggigil gitu, itulah obat yang diberikan oleh orang tuanya, tidak dibawa ke dokter. Nah pada hari keempat baru dibawa ke dokter. Nah di rumah sakit dokternya kaget kawan, melihat kondisi tangan anaknya gitu ya, dengan suhu badan yang sangat tinggi gitu. Si dokternya itu diperiksa, setelah diperiksa dengan sangat berat hati gitu ya, mau tidak mau dia harus mengatakan sejujurnya kepada orang tuanya. Dikatakanlah bahwa tangan anak itu tidak bisa disembuhkan karena sudah banyak ganggrang gitu ya, banyak ganggrang, jamuran, terus sudah bernanah gitu kawannya, bengkak. Tangan anak Anda ini harus diamputasi kalau kita ingin menyelamatkan nyawanya gitu. Orang tuanya, si bapak dan si ibu ini langsung terperangah kawan, nggak menyangka tidak menyangka dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh si dokter gitu ya. Karena jawabannya dokter itu mengatakan harus diamputasi kedua tangan anaknya, dari siku sini, pergelang ini sampai ke bawah, dipotong, kiri kanan dipotong kawan, dua-duanya dipotong. Terperangah lah orang tuanya, ibu dan si bapak gitu ya. Tidak bisa buat apa-apa gitu kan, sambil menangis meronta-ronta si bapaknya, si ibunya juga meronta-ronta. Si bapak mau tidak mau harus menandatangani perjanjian untuk amputasi ya kawan ya. Nah, setelah itu setelah selesai operasi, si anaknya ini kan dipakein perban gitu ya kawan. Dia sadar, dia bangun, dia kaget melihat tangannya itu kedua-duanya diperban gitu ya kawan ya. Terus si Ita tadi nama anaknya ya bilang kayaknya, ayah mana tangan Ita gitu ayah, tangan Ita jangan diambil ayah, kata si Ita gitu ya. Ita janji tidak nakal lagi ayah, katanya. Ita sayang sama ayah, Ita juga sayang sama mama, katanya. Tangan Ita jangan diambil lagi ayah, Ita janji tidak akan lagi mengulanginya, katanya. Kalau tangan Ita diambil, nanti Ita makan pakai apa ya, kata si anaknya. Nanti Ita bermain pakai apa ya, kembalikan tangan Ita ya, kata si Itanya. Dia sambil
nangis dan menahan rasa sakit ya kawannya, karena ketika dia sadar dia masih merasa sakit. Terus si Ita ini tetap ngomong seperti itu kepada ayahnya gitu ya, kepada ibunya juga. Mama, ayah mana tangan Ita, kata si anaknya. Terus si ibunya nggak bisa menahan rasa sedihnya kawan, karena dia nggak tega melihat anaknya ya gitu ya, tangannya diamputasi kedua-duanya. Pembantu juga merasa sedih, nggak tega juga melihat anak tuanya karena dia sangat sayang sama anak tersebut. Nah, si ayahnya ini seperti orang linglung kawan. Jadi ketika anaknya bertanya seperti itu, ayah mana tangan Ita ayah, tangan Ita kembalikan ayah. Nah, Ita berjanji ayah tidak akan lagi nakal, ayah tidak akan lagi coret-coret mobil ayah gitu ya. Ya, Ita janji ayah, kita sayang sama ayah, kita sayang sama mama gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Ita kepada ayah sama ibu. Tapi orang tuanya nggak bisa berkata apa-apa kawan, karena merasa bersalah, penyesalannya sudah tidak ada artinya gitu kawan ya. Ya orang tuanya nggak bisa mengatakan apa-apa, jadi hanya bersedih, nangis, memeluk anaknya gitu kawan. Demikian juga si ayah kawan, tidak bisa ngomong ayahnya kawan, karena dia merasa bersalah. Dia tidak menyangka bahwa perlakuannya pada anaknya itu akhirnya seperti itu, padahal anaknya itu anak kecil ya kawan, dia nggak tahu itu adalah salah atau tidak. Dia hanya meluapkan perasaan kebahagiaannya dia bahwa dia bisa menggambar, ada hasilnya, ditunjukkan kepada ayahnya bahwa itulah hasil gambarnya dia gitu, berharap ayahnya senang ya kawan. Hanya itu niat dari seorang anak gitu ya, tapi tanggapan dari seorang ayah berbeda kawan. Nah akhirnya setelah dia melakukan hal seperti itu, akibatnya yaitu kawan, anaknya harus diamputasi kedua tangannya dan tidak bisa melakukan apa-apa kawan. Nah karena sudah seperti itu, tidak ada lagi penyesalan, si ayah dan si ibu ini harus menerima kenyataan bahwa anaknya akhirnya diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Nah itu kawan, itu ya kawan, kisah nyata ya kawan dari tetangga seberang ya, bukan di Indonesia. Jadi semoga bisa menjadi renungan buat kita bersama ya kawan. Jadi ketika kita marah kawan, memang susah ya. Banyak orang mengatakan kan susah kalau namanya marah, pasti nggak bisa mengendalikan ya. Tapi bisa kawan kalau kita latih ya kawan. Semarah-marahnya kalau memang kita terbiasa melatih, mudah-mudahan bisa kita kontrol ya kawan. Tidak semoga tidak terjadi hal yang sama ya di tempat kita ya kawan. Mudah-mudahan tidak terjadi, cukup terjadi di tempat seberang yang sudah lalu ya kawan. Jadi buat pembelajaran kita juga, buat evaluasi kita, bahwa rasa sayang anak itu sangat tulus ya kawan. Ketika anak itu sayang sekali dengan kita, ya kita nggak tahu ya cara mereka menyampaikan rasa sayang kepada kita ya. Mungkin kita menganggap itu adalah salah, tapi anak kecil kan nggak tahu bahwa itu salah atau benar. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin sayang sama orang tua. Oke kawan. Itu saja ya, sampai sekian ya ceritanya kawan untuk yang edisi kali ini. Judulnya itu Kembalikan Tangan Ita. Besok di waktu yang sama, di jam 8 juga, jam 8 malam kawan, bisa mendengarkan lagi cerita yang lain ya, masih dengan cerita kisah nyata kawan ya. Jadi kawan cukup bagi yang di YouTube bisa like, subscribe dan bagikan supaya bisa up to date ceritanya. Nanti bagi yang di Facebook bisa juga kasih komen gitu ya, ikuti, like dan bagikan juga supaya nanti bisa mengikuti cerita berikutnya. Oke kawan, salam sehat buat semuanya.